Halo, senang bisa berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar PPKN kelas 4, tema 9, hak dan kewajiban terhadap lingkungan. Bersama saya, Pak Pram. Lingkungan tempat tinggal yang indah, asri, nyaman, dan aman merupakan idaman bagi setiap orang. Untuk mendapatkan suasana lingkungan seperti itu, kita harus dapat menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan. Apa sih hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus diterima setelah melaksanakan kewajiban. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Pelaksanaan kewajiban dan penerimaan hak harus seimbang. Kita harus mendahulukan pelaksanaan kewajiban sebelum menuntut dan menerima hak. Setiap orang atau setiap warga negara berhak memanfaatkan sumber daya alam dan sumber energi. Setiap orang juga mempunyai kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam dan sumber energi yang ada di lingkungan sekitarnya. Kita harus menggunakan sumber daya alam dan energi dengan bijaksana sesuai keperluan kita. Hak kita terhadap lingkungan. Sebagai manusia, kita semua berhak terhadap lingkungan, antara lain untuk menghirup dan menikmati udara bersih, udara segar, mendapatkan dan mengkonsumsi air bersih, mendapatkan dan mengkonsumsi listrik, energi listrik, memanfaatkan lingkungan sekitar untuk beraktivitas, memperoleh suasana lingkungan yang aman, nyaman, dan tenang, menikmati keindahan lingkungan sekitar, dan terbebas dari pencemaran atau polusi, baik itu polusi udara, air, suara, dan sebagainya. Sekarang kita akan melihat apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan. Untuk mendapatkan hak-hak kita terhadap lingkungan, kita harus melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan, antara lain membersihkan lingkungan sekitar tempat tinggal dengan teratur, membuang sampah pada tempatnya, memilah dan mengelola limbah rumah tangga dengan baik, menanami lingkungan dengan pohon atau dengan tanaman, menyirami dan merawat tanaman di pekarangan rumah kita, melakukan reboisasi dan tebang pilih tanam, melindungi dan merawat air, tanah, tumbuhan, dan hewan-hewan, terlebih yang sudah langka, lalu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam dan energi. Hak. Setiap hari kita memanfaatkan energi yang berasal dari sumber daya alam dan energi di lingkungan kita sebagai bagian dari hak kita terhadap energi. Contoh hak kita terhadap energi. 1. Mendapat, mengelola dan memanfaatkan air bersih dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, penggunaan energi listrik dalam aktivitas sehari-hari. Ketiga, mendapatkan dan memanfaatkan bahan bakar untuk memasak. Keempat, mendapatkan dan memanfaatkan bahan bakar untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Sekarang kita lihat kewajiban. Agar sumber daya alam dan energi di bumi tetap terjaga kelestariannya, kita juga memiliki kewajiban terhadap sumber daya alam dan sumber energi, antara lain dengan cara menggunakan teknologi, kendaraan atau peralatan rumah tangga atau peralatan kantor yang ramah lingkungan. Juga menghemat penggunaan air bersih, penggunaan listrik, bahan bakar minyak, dan sumber energi lain. Mempergunakan energi alternatif, mempergunakan dan memanfaatkan sumber energi dengan bijaksana, serta menjaga kelestarian dan ketersediaan sumber energi. Ada perilaku yang boros energi dan ada juga perilaku yang hemat energi. Entah disadari atau tidak, banyak perilaku manusia menunjukkan sikap boros energi, misalnya membiarkan air terbuang karena tidak menutup keran air setelah dipergunakan, tidak segera memperbaiki keran air yang rusak, menyalakan lampu di ruangan yang tidak digunakan, menyalakan lampu pada siang hari, membiarkan TV, AC menyala sepanjang hari, menggunakan mobil untuk jarak tempuh yang sangat dekat. Itu adalah perilaku boros energi. Sekarang kita lihat perilaku yang hemat energi. Tidak sedikit juga ya orang yang dengan sadar
menunjukkan sikap hemat energi, misalnya menutup keran air setelah dipergunakan, segera memperbaiki keran air yang rusak agar air tidak menetes atau mengalir terbuang, mematikan lampu di ruangan setelah digunakan, mematikan lampu pada siang hari, mematikan TV, AC setelah dipergunakan, dan berjalan kaki atau naik sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Hak dan kewajiban terhadap hutan. Hutan adalah sumber daya alam yang sangat kaya akan keragaman tanaman dan hewan di dalamnya. Dari hutan kita dapat memperoleh hak kita berupa udara segar, menikmati keindahan hutan, memanfaatkan kayu hasil hutan, memanfaatkan tanaman hutan sebagai bahan makanan dan obat-obatan, dan masih banyak lagi hak yang bisa kita dapatkan dari hutan. Selain hak, kita juga punya kewajiban terhadap hutan. Agar hutan tetap lestari, kewajibannya itu antara lain melakukan reboisasi, tebang pilih tanam, tidak melakukan penebangan hutan secara liar, tidak melakukan pembakaran hutan, dan melindungi hewan serta tumbuhan yang ada di dalam hutan. Selanjutnya kita akan melihat hak dan kewajiban kita terhadap sungai. Sungai merupakan salah satu sumber air bagi makhluk hidup, termasuk kita manusia. Dari sungai kita dapat memperoleh hak kita, antara lain berupa air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, mandi, mencuci. Juga kita bisa mendapatkan hak memanfaatkan aliran air sungai untuk dijadikan pembangkit energi listrik. Dari sungai kita juga bisa memanfaatkan airnya untuk mengairi lahan-lahan pertanian, persawahan. Juga kita bisa memanfaatkan sungai untuk sarana transportasi. Di samping hak, kita juga punya kewajiban yang harus kita lakukan terhadap sungai. Kewajiban kita antara lain menjaga kebersihan sungai dengan cara tidak membuang sampah ke sungai, membersihkan sungai dari lumpur dan sampah, tidak mendirikan bangunan di tepi sungai, tetapi menanami tumbuhan di tepi sungai. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu.